Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 30 Desember tahun 2021. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 17. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 40. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus, buah bibir para nabi dan imam. Pada masa sekarang, di mana teknologi informasi demikian berkembang, siapa saja bisa mempublikasikan dirinya, entah lewat Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, dan lain sebagainya. Namun pada masa dahulu, hal itu menjadi monopoli kalangan tertentu saja. Kelahiran anak-anak dari para raja atau ratu dan para pangeran sering diprioritaskan dan diberitakan secara luas kepada warga. Perkembangan mereka pun tidak luput dari sorotan, sebab kelak mereka akan menggantikan posisi dari ayah atau ibu mereka dan menjadi ahli warisnya. Termasuk mereka yang mendapat sorotan mengenai anak-anak mereka ialah imam dan nabi-nabi. Sementara anak-anak dari warga biasa sama sekali luput dari pemberitaan. Namun hal yang berbeda terjadi pada kelahiran Yesus. Orang tuanya tergolong masyarakat biasa meskipun memiliki garis keturunan dari Raja Daud. Tentang dia, pemberitaan luar biasa besarnya dan menjadi buah bibir para imam dan nabi, baik sebelum maupun setelah kelahirannya, diantaranya seperti yang dilakukan oleh Simeon. Seorang nabi perempuan bernama Hana yang sehari-harinya berada di bait Allah, berbicara pula mengenai dia kepada mereka yang datang ke bait Allah sambil menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Mengenai dia, Rasul Yohanes pun menulis dan memberitakannya, baik kepada anak-anak, orang-orang muda, pun kepada bapak-bapak, bahwa dialah yang mengampuni dosa, bahwa dia hadir dalam diri mereka melalui sabdanya, yang olehnya mereka dapat mengalahkan kejahatan. Oleh karena begitu besar apa yang mereka terima dari dia, Rasul berpesan agar mereka tidak mengasihi dunia lebih daripada dia. Sebab kasih akan dunia akan menghilangkan kasih mereka akan Bapa. Saudara-saudariku terkasih, melihat pemberitaan yang demikian besar mengenai dia oleh para nabi dan imam, dan melihat pula apa yang disaksikan mengenai dia sepanjang karya-karyanya, maka sejatinya dia ini unik, yang tak dapat dibandingkan dengan siapapun dari antara para nabi, imam, dan raja selain dengan Allah Bapanya sendiri. Semoga demikian. Amin.